Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang badan mikro, di mana anggotanya ada saya sendiri Kisti Mulki Aulia, ada rekan saya Muhammad Hashmi, Rian Surya Lesmana, dan Dede Munasiroh. Pada video kali ini, kami memiliki 4 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, ada pengertian dari badan mikro, yang kedua ada struktur badan mikro, yang ketiga ada komposisi kimia dan permeabilitas badan mikro, dan yang terakhir ada fungsi dari badan mikro. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian badan mikro yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri. Badan mikro merupakan suatu organel yang dapat kita temukan pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, ukuran dari badan mikro ini hampir sama dengan mitokondria dan lisosom, berdiameter 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Nah, yang membedakan dari badan mikro ini dibatasi oleh membran tunggal, dan matriksnya itu amorf atau berbutir-butir, serta tidak mengandung DNA dan ribosom. Organel ini senantiasa berasosiasi dengan berbagai organel dan banyak mengandung enzim katalase dan oksidase. Menurut Lukitasari 2015, organel yang banyak mengandung enzim-enzim tersebut terdapat di sel-sel hati. Badan mikro dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada peroksisom dan glioksisom. Baik, kita bahas dari peroksisom terlebih dahulu. Peroksisom dapat ditemukan di sel hewan dan sel tumbuhan tertentu. Nah, di dalamnya terdapat berbagai macam enzim, yaitu ada enzim katalase dan oksidase. Enzim itu berperan untuk pembentukan dan perombakan hidrogen peroksida. Itu kenapa dinamakan peroksisom. Selain itu, enzim juga berperan untuk merubah lemak menjadi karbohidrat dan perubahan purin di dalam sel. Selanjutnya yaitu glioksisom. Glioksisom banyak ditemukan pada biji-bijian, berperan sebagai tempat untuk menyimpan asam lemak untuk pembentukan energi dalam proses perkecambahan. Nah, pada tumbuhan, organel ini berkaitan dengan siklus glioksilat. Itu mengapa disebut glioksisom. Nah, pada glioksisom ini ditemukan enzim pengubah lemak menjadi gula. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Hashmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hashmi Mujadi dari kelas 4B. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dari badan mikro. Nah, apabila kita melakukan pengamatan dengan menggunakan mikroskop elektron terhadap sebuah sel, nah, kita itu akan dengan mudah membedakan badan mikro ini dengan organel-organel yang lain. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena di dalam badan mikro ini terdapat sebuah senyawa yang bernama enzim katalase. Nah, enzim katalase inilah yang kemudian membuat badan mikro ini mudah diamati, mudah dibedakan dari organel-organel yang lain jika kita melakukan pengamatan dengan menggunakan bantuan mikroskop elektron. Nah, jika kita melakukan pengamatan tersebut, maka kita akan mendapati badan mikro ini memiliki struktur yang berbentuk sebuah objek bangunan yang dilapisi oleh selapis membran, yang mana di dalam membran tersebut terdapat matriks yang amorf atau granular. Nah, pada jaringan tertentu, matriks badan mikro ini berisi struktur nukleoid kristal yang umumnya adalah bentuk dari urat oksidase. Lalu, di mana kita akan menemukan badan mikro? Badan mikro pada sel hewan dapat kita temukan di seluruh sel. Akan tetapi, kebanyakan dari badan mikro ini berdekatan dengan retikulum endoplasma. Ini pada sel hewan ya. Tetapi pada sel tumbuhan, badan mikro ini seringkali banyak ditemukan berdekatan dengan kloroplas. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kedua organel ini terlibat dalam
metabolisme jalur glikolat. Seperti yang kita ketahui bahwa metabolisme jalur glikolat ini dilibatkan 3 organel. Yakni yang pertama badan mikro, khususnya peroksisom, kemudian yang keduanya mitokondria, dan yang ketiganya adalah kloroplas. Baik teman-teman, pembahasan mengenai struktur dari badan mikro dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Demikian dari saya. Nama saya Rian Sulasmana. Kali ini saya akan menjelaskan komposisi kimia dan permeabilitas badan mikro. Yang pertama yaitu membran. Membran yang membatasi badan mikro ini lebih tipis dari membran plasma, yang memiliki ukuran sekitar 6-8 nanometer. Nah, berarti memiliki ukuran hampir sama dengan membran retikulum endoplasma dan membran luar mitokondria. Badan mikro intak memiliki tingkat osmotikum yang relatif stabil. Tetapi badan mikro ini akan pecah bila berada dalam larutan pirofosfat. Namun, ternyata setelah pecah akan sulit memisahkan membran dengan enzim-enzim dalam matriknya. Karena enzim-enzim itu sudah melekat pada membrannya sehingga sulit untuk memisahkan kembali. Yang kedua yaitu lipida. Komposisi lipida badan mikro menyerupai mikrosom, yaitu mengandung fosfatidilkolin, fosfatidiletanololamin, fosfatidilinositol, fosfatidilserin, stimamielin, dan kardiolipin. Membran peroksisom dan membran itu sangat berbeda dari membran-membran mitokondria yang mengandung kardiolipin yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu enzim membran. Sudah diketahui ada 2 jenis enzim yang juga merupakan protein integral pada membran retikulum endoplasma. Terdapat pada membran badan mikro yaitu sitokrom B5 dan NADH sitokrom B5 redukse. Beberapa enzim lain yang terdapat pada membran ditemukan pada glioksisom. Contohnya yaitu sitrat dan malat sintetase, malat dehidrogenase, 3-hidroksil KOA dehidrogenase, dan klotonase. Yang terakhir yaitu enzim matrik. Enzim badan mikro yang umum terdapat pada semua jaringan adalah katalase dan prapin oksidase sebagai penghasil H2O2. Pada sel hati badan mikro terdapat 3 enzim utama, yaitu D-asam amino oksidase, urat oksidase, dan katalase. Katalase merupakan enzim marker badan mikro. Selain itu, pada peroksisom daun terdapat enzim-enzim untuk daur glioksilat. Dan pada glioksisom endosperma tumbuhan terdapat enzim-enzim daur glioksilat dan enzim-enzim untuk oksidase asam lemak. Dan keempat yaitu fungsi dari badan mikro. Fungsi badan mikro. Di mana fungsi badan mikro itu teman-teman bisa lihat di PPT yang sudah kami siapkan. Yang pertama ada oksidasi substrat pada mamalia, kemudian yang kedua beta oksidasi asam lemak mamalia, kemudian yang ketiga beta oksidasi asam, dan yang terakhir adalah jalur glikolat. Nah, yang pertama oksidasi substrat pada mamalia. Oksidasi substrat pada mamalia. Nah, reaksi oksidasi pada peroksisom jaringan mamalia itu dipacu oleh enzim flavin oksidase yang menggunakan oksigen sebagai penerima elektron dan mengubahnya menjadi H2O yang bersifat toksik bagi sel. Nah, karena itu harus segera diubah menjadi H2O dan setengah H2O oleh enzim katalase di dalam peroksisom. Kemudian yang kedua, beta oksidasi asam lemak mamalia. Nah,
peroksisom pada jaringan tikus itu mempunyai atau mampu mengoksidasi palmiotil KO, mampu mengoksidasi palmiotil KOA menjadi asetil KOA. Nah, asetil KOA itu akan diangkut ke mitokondria untuk apa? Untuk memasuki daur Krebs. Nah, jika si asetil KOA itu masih ada di dalam sitosol, maka akan diubah menjadi asam lemak dan kemudian menjadi asam netral. Nah, oksidasi yang terjadi pada badan mikro ini yaitu enzim flavin dihidrogenase bereaksi dengan O2 dan menghasilkan H2O. Jadi pada badan mikro ini enzim flavin bereaksi langsung dengan O2 atau H2O dan menghasilkan H2O. Itu. Kemudian yang ketiga ada beta oksidasi asam. Beta oksidasi asam. Nah, sumber energi utama pada perkecambahan itu kan karbohidrat. Banyak biji yang cadangan makanannya itu berupa lemak, contohnya biji-bijian ya kayak gitu, terus kacang-kacangan, jarak dan sebagainya. Jadi karena si cadangan makanannya itu berupa lemak, harus dikonversi menjadi karbohidrat. Nah, si reaksi oksidasi beta oksidasi asam ini terjadi dalam glioksisom dan dipacu oleh enzim-enzim yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi hasil dari beta oksidasi asam ini yaitu asetil KOA. Si asetil KOA-nya itu akan digunakan di dalam glioksisom untuk membentuk senyawa asam atau senyawa atau asam dengan 4 atom C, yaitu atom 4C itu asam suksinat. Dia akan dibawa ke mitokondria. Nah, ke mitokondria sebagai apa? Sebagai bahan untuk gluconeogenesis. Nah, di mitokondria si asam suksinat ini akan dikonversi menjadi asam malat. Dikonversi menjadi asam malat. Kemudian si asam malat ini dibawa ke sitosol. Ya, ke sitosol. Nah, di sitosol si asam malatnya itu diubah menjadi fosfoenol piruvat. Fosfoenol piruvat. Nah, jadi ini yang tadi pada biji kacang-kacangan atau biji jarak dan sebagainya itu yang awalnya cadangan makanannya itu berupa lemak, harus dikonversikan menjadi karbohidratnya. Ini proses konversi dari dari lemak menjadi karbohidrat pada perkecambahan biji. Kemudian yang terakhir yaitu jalur glikolat. Nah, jalur glikolat itu merupakan serangkaian reaksi yang terjadi di dalam peroksisom. Jadi rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam peroksisom yang bergandengan dengan siklus karbon di kloroplas. Nah, jalur glikolat ini dimulai dari kloroplas. Jadi dimulai di kloroplas. Di kloroplas. Nah, kemudian di kloroplas ini si fosfogliserat fosfogliseratnya itu dibentuk dalam fotosintesis. Ini dibentuk dalam fotosintesis. Nah, ketika si glikolatnya itu meninggalkan, kemudian si glikolatnya itu meninggalkan kloroplas menuju ke peroksisom. Nah, dengan pengemban atau pengangkut yang disebut dengan glioksilat glikolat. Jadi si glikolat meninggalkan kloroplas menuju peroksisomnya itu diangkut oleh pengemban yang disebut dengan glioksilat
glikolat. Nah, kemudian di dalam peroksisom, si glikolat itu dioksidasi menghasilkan glioksilat dan membebaskan H2O, diubah menjadi H2O dan setengah H2O. Kemudian si glioksilatnya itu akan disintesis menjadi asam amino.